Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masito dari kelas A5R1 dengan nomor NPM 180200059. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul Laba Transaksi Antar Perusahaan. Pengertian penjualan arus ke bawah dan ke atas. Penjualan persediaan barang oleh perusahaan induk ke perusahaan anak disebut dengan penjualan arus ke bawah, dan penjualan oleh perusahaan anak ke perusahaan induk disebut dengan penjualan arus ke atas. Penjualan arus ke bawah ada 4 macam. Yang pertama, pendapatan terpisah perusahaan induk meliputi laba yang belum direalisasi atau termasuk dalam akun penjualan dan harga pokok penjualannya. Yang kedua, laba bersih perusahaan anak tidak terpengaruh karena pendapatan hak minoritas, dihitung sebagai laba bersih yang dilaporkan anak perusahaan dikalikan dengan presentasi pendapatan hak minoritas. Dan yang ketiga, persediaan akhir perusahaan anak meliputi laba yang belum direalisasi hingga barang dagangan dijual ke entitas luar. Dan di sini ada juga contoh-contohnya. Ada 2 contoh. Yang pertama, persediaan akhir perusahaan anak menunjukkan harga transfer daripada biaya entitas yang dikonsolidasikan. Dan yang kedua, dalam kertas kerja konsolidasi, persediaan dikurangi biaya asalnya, yaitu harga pokok penjualan pada debit dan persediaan akhir pada kredit. Dan yang keempat, yang terakhir, dalam metode ekuitas, jumlah total laba yang belum direalisasi dari penjualan arus bawah antar perusahaan dibebankan kepada pendapatan dari perusahaan anak. Penjualan arus ke atas. Yang ke-1, pendapatan bersih perusahaan anak meliputi jumlah total dari laba yang belum direalisasi atau termasuk di dalamnya pada penjualan dan harga pokok penjualan. A. Laba yang belum direalisasi dalam pendapatan bersih perusahaan anak dialokasikan secara proporsional kepada pemegang saham mayoritas dan minoritas dalam pencatatan. B. Pendapatan bersih yang dikonsolidasikan dan pendapatan hak minoritas dihitung berdasarkan pendapatan awal yang direalisasi dari sudut pandang entitas yang dikonsolidasikan. C. Pendapatan perusahaan anak yang direalisasikan dicatat sebagai pendapatan bersih, disesuaikan untuk laba antar perusahaan dari penjualan arus ke atas. Yang kedua, pendapatan terpisah perusahaan induk tidak terpengaruh oleh laba yang belum direalisasi dari penjualan arus ke atas, tetapi pendapatan bersihnya atau yang meliputi pendapatan investasi terpengaruh. Yang ketiga, persediaan akhir perusahaan induk meliputi laba persediaan yang belum direalisasi hingga barang dagangan dijual kepada entitas luar. Yang keempat, dalam metode ekuitas hanya saham profesional perusahaan induk atas laba yang belum direalisasi dari penjualan arus ke atas antar perusahaan dibebankan kepada pendapatan perusahaan anak. Pencatatan laba yang belum direalisasi dari penjualan arus ke bawah. A. Dalam kertas kerja konsolidasi, jumlah total dari penjualan antar perusahaan dieliminasi dari penjualan dan harga pokok penjualan. B. Laba yang belum direalisasi dibedakan sampai laba tersebut direalisasi saat penjualan kepada entitas luar. Dan yang C, yang terakhir, saat persediaan barang dagang yang diperoleh perusahaan anak dari perusahaan induk telah terjual kepada entitas luar. Laba antar perusahaan lebih terrealisasi. Pencatatan laba yang belum direalisasi dari penjualan arus ke atas. Bagian A, seperti pada kasus penjualan arus ke bawah, jumlah total penjualan dikurangkan dari penjualan dan harga pokok penjualan pada kertas kerja konsolidasi. Dan bagian B, penjualan antar perusahaan dari perusahaan anak ke perusahaan induk meningkatkan penjualan, harga pokok penjualan, laba bruto, dan pendapatan bersih perusahaan anak. Dan bagian C, sisa laba yang belum direalisasi pada persediaan perusahaan induk sampai barang dagangan dijual kepada entitas lainnya. Bagian D, laba antar perusahaan diakui dan direalisasi saat
Laba persediaan antar perusahaan. Perusahaan P memiliki 90% keuntungan yang diperoleh perusahaan S di mana nilai buku sama dengan nilai wajar pada awal 19X1. Pendapatan terpisah 19X1. Penjualan bagian P-nya ada $500.000 dan di bagian S-nya ada $300.000 dan di bagian kombinasinya ada $800.000. Harga pokok penjualan bagian P-nya ada 300.000, bagian S-nya ada 200.000 dan bagian kombinasinya ada 500.000. Beban bagian P-nya ada 100.000, bagian bagian S-nya ada 50.000 dan bagian kombinasinya ada 150.000. Pendapatan terpisah bagian P ada $100.000, bagian S ada $50.000 dan bagian kombinasi ada $150.000. Informasi tambahan. Yang pertama, penjualan antar perusahaan pada 19X1 adalah ada $50.000 dan nomor 2, biaya perusahaan barang dagang yang dijual antar perusahaan adalah ada $40.000 dan laba antar perusahaan adalah ada $10.000. Dan nomor 3, laba yang belum direalisasi pada tahun terakhir 19X1 adalah $5.000. Laba persediaan antar perusahaan. Pendapatan terpisah 19X2. Penjualan bagian P-nya ada $550.000, bagian S-nya ada $350.000 dan bagian kombinasinya ada $900.000. Harga pokok penjualan bagian P-nya $300.000, bagian S-nya $200.000 dan bagian kombinasinya $500.000. Beban bagian P-nya ada $140.000, bagian S-nya ada $90.000 dan bagian kombinasinya ada $230.000. Pendapatan terpisah bagian P-nya ada $110.000, bagian S-nya ada $60.000 dan bagian kombinasinya ada $170.000. Informasi tambahan. Yang nomor 1, penjualan antar perusahaan pada 19X2 adalah ada $80.000. Yang nomor 2, biaya perusahaan barang dagang yang dijual antar perusahaan adalah $50.000 dan laba antar perusahaan adalah $30.000. Yang nomor 3, laba yang belum direalisasi pada tahun terakhir 19X2 adalah $10.000. Yang nomor 4, seluruh laba antar perusahaan yang ditangguhkan pada 19X1 telah direalisasi pada 19X2. Penjualan arus ke bawah min 19X1, $5.000 yang belum direalisasi ditangguhkan. Penjualan bagian P-nya ada $500.000, bagian S-nya $300.000, bagian penyelesaian dan eliminasinya A 50.000 dan konsolidasinya $750.000. Harga pokok penjualan bagian P 300.000, bagian S 200.000, bagian penyesuaian dan eliminasinya B 5.000, A 80.000 dan bagian konsolidasinya ada 455.000. Beban bagian P-nya 100.000, bagian S-nya 50.000, bagian penyesuaiannya itu dikosongkan dan bagian konsolidasinya 150.000. Pendapatan di S bagian P-nya ada 40.000, bagian S-nya dikosongkan, bagian penyesuaiannya C 40.000 dan bagian konsolidasinya dikosongkan. Pendapatan minoritas bagian P-nya dikosongkan, bagian S-nya juga dikosongkan, penyesuaiannya dikosongkan, adapun konsolidasi 5.000. Pendapatan bersih bagian P-nya ada $140.000, bagian S-nya ada $50.000, bagian penyesuaiannya itu dikosongkan dan bagian konsolidasinya ada $140.000. Penghitungan pendapatan hak minoritas $50.000 dikali 10%. Ayat jurnal konsolidasi 1 garis. Investasi pada S ada $40.000, pendapatan dari S $40.000. Untuk mencatat pendapatan dari S dihitung sebagai $50.000 dikali 90% dikurangi 5.000, laba yang belum direalisasi ditangguhkan. Ayat jurnal kertas A kerja konsolidasi. Yang A penjualan ada $50.000, harga pokok penjualan ada $50.000 dan untuk eliminasi jumlah pembelian dan penjualan antar perusahaan.
B. Harga pokok penjualan ada $5.000, persediaan ada $5.000 untuk menangguhkan laba yang belum direalisasi pada persediaan akhir. Yang C. Pendapatan dari S ada $40.000, investasi pada S ada $40.000 untuk eliminasi pendapatan dari S dan mengembalikan akun investasi pada saldo awal periodenya. Penjualan arus ke bawah min 19x2 $5.000, laba direalisasi $10.000, laba ditangguhkan. Penjualan bagian P-nya $550.000, bagian S-nya $350.000, dan bagian penyelesaian dan eliminasinya $80.000, bagian konsolidasinya $820.000. Harga pokok penjualan bagian P-nya $300.000, bagian S-nya $200.000, bagian penyesuaiannya C $10.000, A $80.000, dan B $50.000, konsolidasi $425.000. Beban bagian P-nya $140.000, bagian S-nya $90.000, bagian penyelesaiannya itu dikosongkan, bagian konsolidasinya $230.000. Pendapatan di S bagian P-nya $49.000, bagian S-nya dikosongkan, penyesuaian dan eliminasi D $49.000, dan bagian konsolidasinya dikosongkan. Pendapatan minoritas bagian P-nya dikosongkan, bagian S-nya juga dikosongkan, penyesuaiannya juga dikosongkan. Adapun bagian konsolidasinya itu $6.000. Pendapatan bersih bagian P-nya $159.000, bagian S-nya $560.000, bagian penyusunannya itu dikosongkan, dan bagian konsolidasinya $159.000. Perhitungan pendapatan hak minoritas $60.000 dikali 10%. Ayat jurnal konsolidasi 1 garis. Investasi pada S ada $49.000, pendapatan dari S ada $49.000. Untuk mencatat pendapatan dari S dihitung sebagai $60.000 dikali 90% ditambah realisasi dari $5.000 pada persediaan awal dikurangi penangguhan dari $10.000 laba yang belum direalisasi pada persediaan akhir. Ayat jurnal kertas kerja konsolidasi. A. Penjualan pada S ada $80.000, harga pokok penjualan ada $80.000. Untuk eliminasi pembelian dan penjualan antar perusahaan, B. Investasi pada S ada $5.000, harga pokok penjualan ada $5.000. Untuk menentukan laba pada persediaan awal yang sebelumnya ditangguhkan, C. Harga pokok penjualan ada $10.000, persediaan ada $10.000. Untuk menangguhkan laba yang belum direalisasi pada persediaan akhir, D. Pendapatan dari S ada $49.000, investasi pada S ada $49.000. Untuk eliminasi pendapatan investasi dan mengembalikan akun investasi pada saldo awal periodenya. Penjualan arus ke atas min 9x1 $5.000, laba yang belum direalisasi ditangguhkan. Penjualan bagian P-nya $505.000, bagian S-nya $300.000, bagian penyesuaian dan eliminasinya A $50.000, bagian konsolidasinya $750.000. Harga pokok penjualan bagian P-nya $300.000, bagian S-nya $200.000, bagian penyesuaian dan eliminasinya dan yang B $5.000 dan yang C $50.000, dan bagian konsolidasinya $455.000. Beban bagian P-nya $100.000, bagian S-nya $50.000, bagian penyesuaiannya itu dikosongkan, dan bagian konsolidasinya $150.000. Pendapatan di S, bagian P-nya $40.500, bagian S-nya dikosongkan, bagian penyesuaiannya ada $40.500, dan bagian konsolidasinya itu dikosongkan. Pendapatan minoritas, bagian P-nya dikosongkan, bagian S-nya dikosongkan, bagian penyesuaiannya juga dikosongkan, adapun bagian konsolidasinya itu ada $4.500. Pendapatan bersih, bagian P-nya $140.500, bagian S-nya $50.000, bagian penyelesaiannya itu dikosongkan, adapun bagian konsolidasinya itu ada $145.500.
Penghitungan pendapatan hak minoritas $50.000 dikurangi $5.000 yang ditangguhkan dikali 10%. Investasi pada S ada $40.500. Pendapatan dari S ada $40.500. Untuk mencatat pendapatan dari S dihitung sebagai $50.000 dikurangi $5.000 dikali 90%. A. Penjualan $50.000. Harga pokok penjualan ada $50.000. Untuk eliminasi jumlah pembelian dan penjualan antar perusahaan, B. Harga pokok penjualan ada $5.000, persediaan ada $5.000. Untuk eliminasi laba yang belum direalisasi pada persediaan akhir, C. Pendapatan dari S ada $40.500, investasi pada S ada $40.500. Untuk eliminasi pendapatan dari S dan mengembalikan akun investasi pada saldo awal periodenya. Penjualan arus ke bawah, min 9x2 $5.000, laba direalisasi $10.000, laba ditangguhkan. Penjualan bagian P-nya $550.000, bagian S-nya $350, bagian penyelesaiannya itu A $80.000 dan konsolidasinya $820.000. Harga pokok penjualan $300.000, bagian S-nya $200.000 dan bagian penyelesaiannya yang C $10.000, yang A $80.000 dan yang B $5.000. Bagian konsolidasinya itu $425.000. Beban bagian P-nya $140.000, bagian S-nya $90.000, bagian penyelesaiannya itu dikosongkan, bagian konsolidasinya juga dikosongkan. Pendapatan di S, bagian P-nya $49.500, bagian S-nya dikosongkan, dan bagian penyelesaiannya itu yang D $49.500 dan bagian konsolidasinya itu dikosongkan. Pendapatan minoritas, bagian P-nya itu dikosongkan, bagian S-nya juga dikosongkan. Bagian penghitungan pendapatan hak minoritas $60.000 ditambah $5.000 dikurangi $10.000 dikali 10%. Investasi pada S ada $49.500, pendapatan dari S ada $49.500. Untuk mencatat pendapatan dari S dihitung sebagai berikut. $60.000 ditambah $5.000 pada persediaan awal dikurangi $10.000, laba yang belum direalisasi pada persediaan akhir dikali 90%. A. Penjualan ada $80.000, harga pokok penjualan ada $80.000. Untuk eliminasi pembelian dan penjualan antar perusahaan, yang B. Investasi pada S ada $4.500, pendapatan hak minoritas ada $500, harga pokok penjualan ada $5.000. Untuk menentukan laba pada persediaan awal yang sebelumnya ditangguhkan, C. Baiklah, untuk kesimpulannya, pencatatan laba yang belum direalisasi dari penjualan arus ke atas. A. Seperti pada kasus penjualan arus ke bawah, jumlah total penjualan dikurangkan dari penjualan dan harga pokok penjualan pada kertas kerja konsolidasi. B. Penjualan antar perusahaan dari perusahaan anak ke perusahaan induk, meningkatkan penjualan, harga pokok penjualan, laba bruto, dan pendapatan bersih perusahaan anak. C. Sisa laba yang belum direalisasi pada persediaan perusahaan induk dalam barang dagangan dijual kepada entitas lainnya. D. Laba antara perusahaan diakui dan direalisasi saat perusahaan barang dagang dijual ke entitas luar. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan, karena saya juga masih belajar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.